Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu kalau sebelumnya adalah suhu dan pemuaian, maka kali ini kita bahas tentang kalor. Jadi suhu, pemuaian, dan kalor itu sebenarnya adalah satu bab atau satu materi, tetapi saya bagi menjadi dua kali pertemuan. Untuk kali ini kita bahas lebih lanjut tentang kalor. Jadi kalor itu sudah tidak asing di kehidupan kita sehari-hari, atau istilahnya kita sebut dengan panas. Jadi panas itu nama lain dari kalor. Kalor atau panas itu adalah salah satu bentuk energi. Seperti yang sudah saya jelaskan dulu di bab energi, energi itu macamnya banyak. Ada energi kalor, energi cahaya, energi kinetik, ada energi potensial, energi bunyi, energi gerak misalkan. Nah, untuk kalor atau energi panas itu berarti juga merupakan salah satu jenis energi. Di sini kalor adalah energi yang bisa dipindahkan dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Jadi tadi kita atau pertemuan sebelumnya itu kita sudah mengenal ada dua buah benda yang beda suhunya, yaitu yang satu panas, yang satu dingin misalkan. Berarti yang panas itu bersuhu tinggi, kemudian yang dingin itu bersuhu rendah. Kalor atau panas itu bisa dipindahkan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu yang lebih rendah, atau bisa juga dari tempat yang bersuhu tinggi menuju tempat yang bersuhu rendah. Nah, benda yang menerima atau melepaskan kalor akan mengalami perubahan suhu, atau bisa juga dia mengalami perubahan wujud. Jadi di sini contoh gambar ketika terjadi perpindahan kalor, misalkan ada es kemudian dia dipanaskan, maka di sini nanti yang tentu itu akan terjadi ada es itu mengalami perubahan suhu bisa, dan juga yang paling penting itu juga akan mengalami perubahan wujud. Ketika es itu meleleh atau mencair itu terjadi proses perubahan wujud. Kalau misalkan es yang sudah meleleh menjadi air kemudian masih dipanaskan, itu nanti air itu akan mengalami perubahan suhu atau kenaikan suhu. Terus kemudian jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu benda sebanding dengan massa benda dan juga sebanding dengan perubahan suhunya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Ini persamaan ini sudah kalian pelajari di SMP. Saya hanya menjelaskan, mereview kembali secara sekilas. Jadi kalor itu simbolnya adalah Hi. Hi itu adalah bisa kalor yang dilepas, bisa kalor yang diserap. Satuannya adalah joule. Sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T. M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. Kemudian C itu adalah kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. C itu tergantung dari jenis bendanya itu apa. Kemudian delta T itu perubahan suhu, kenaikan suhu boleh atau penurunan suhu boleh, pokoknya perubahan suhunya berapa. Jadi Hi sama dengan MC delta T, itu adalah jumlah kalor yang dilepas atau diserap. Kemudian kalor itu bisa menyebabkan benda itu berubah wujud. Seperti yang kita ketahui, wujud benda atau wujud zat itu ada tiga, yaitu padat, kemudian ada cair, dan juga yang ketiga ada gas. Nah, masing-masing itu bisa mengalami perubahan antara wujud satu ke wujud yang lain. Nah, di sini perubahan wujud zat itu dapat dilihat pada gambar. Ini grafiknya atau bagannya seperti ini. Ada wujud gas, padat, dan cair. Kita lihat tanda panahnya. Jika tanda panahnya seperti ini, dari padat menuju cair, maka namanya dia mencair. Jika dari cair menjadi padat, itu namanya adalah membeku. Begitu, ini dari gas ke cair berarti mengembun, dari cair ke gas berarti dia menguap. Kemudian dari gas ke padat berarti mengkristal, dari padat ke gas berarti dia menyublim. Dari keenam proses perubahan wujud zat, proses mencair, menguap, dan menyublim selalu menyerap atau membutuhkan kalor, sedangkan proses membeku, mengembun, dan mengkristal itu melepaskan kalor. Contohnya perubahan wujud itu seperti gambar ini. Jadi ini contoh mengembun di daun pada pagi hari, kemudian ada menguap atau
ketika kalian merebus air, nah ini kemudian menyublim itu contohnya pada kapur barus, itu kalau kita diamkan itu kan lama-lama akan habis kapur barusnya. Kemudian ada mencair es, kemudian ada membeku. Nah, jadi air menjadi es, kemudian ada mengkristal. Nah, di sini adalah dari gas menjadi padat. Itu adalah contoh perubahan wujud. Yang lain bisa kalian cari sendiri, masih banyak contoh yang lain. Sudah? Kemudian yang selanjutnya adalah kalor laten. Nah, kalor laten itu apa? Sebelum kita mempelajari kalor laten, di sini saya bacakan dulu. Kalor yang diserap benda digunakan untuk dua kemungkinan, bisa untuk menaikkan suhu atau bisa digunakan untuk mengubah wujud. Misalkan pada saat es mencair, ketika itu benda itu berubah wujudnya, tetapi suhu benda itu tetap. Nah, meskipun dia menerima kalor, tapi kalor itu digunakan untuk perubahan wujud, bukan perubahan suhu. Sedangkan misalkan air, kalau misalkan naik suhunya, berarti itu kalor yang digunakan itu digunakan untuk perubahan suhu. Tetapi kalau misalkan es mencair dari es menjadi air, maka kalor yang digunakan itu untuk perubahan wujud. Nah, kalor yang diberikan ke es tidak digunakan untuk mengubah suhu es, tetapi untuk mengubah wujud benda. Kalor ini disebut dengan kalor laten. Kalor laten merupakan kalor yang dibutuhkan 1 kg zat untuk berubah wujud sebesar untuk berubah wujud ya. Kalor laten ada dua macam, yaitu kalor lebur dan juga kalor didih. Masing-masing kita bahas, yaitu yang pertama dulu itu adalah kalor lebur. Nah, kalor lebur merupakan kalor yang dibutuhkan 1 kg zat untuk melebur. Jadi di sini misalkan es melebur berubah menjadi air, berarti terjadi pada titik, kalau termometer Celcius itu pada titik 0 derajat Celcius. Itu berarti terjadi perubahan wujud dari es menjadi air. Kalor yang dibutuhkan untuk melebur sejumlah zat yang masanya M dan kalor leburnya L, maka dirumuskan sebagai berikut. Jadi H sama dengan M dikalikan L. Jadi H itu kalor yang digunakan untuk melebur atau berubah wujud. Kemudian sama dengan M massa dan L itu kalor lebur. Kemudian yang selanjutnya, kalau kalor didih itu merupakan kalor yang dibutuhkan 1 kg zat untuk mendidih atau air berubah menjadi uap air. Kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan sejumlah zat yang masanya M dan kalor didih atau kalor uap itu U, maka dinyatakan persamaan H sama dengan M dikalikan U, di mana H itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk mendidih atau menguap, sama dengan M massa, dan U itu adalah kalor uap atau kalor didih. Sama ya, kalor uap atau kalor didih. Jadi H sama dengan M kali U, kalor yang dibutuhkan untuk berubah wujud dari air menjadi uap. Nah, contoh soalnya bagaimana? Misalkan di sini ada 1 kg es bersuhu, mula-mula dia suhunya 0 derajat Celcius, dipanaskan sampai menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius. Berarti dia mula-mula es, suhunya 0. Kemudian dia dipanaskan, kan es akan melebur dulu. Kemudian setelah berubah menjadi air, baru air itu naik dari 0 derajat sampai 20 derajat. Jika diketahui besar kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, maka hitung banyaknya kalor yang dibutuhkan es. Untuk lebih mudahnya kita gambar grafik. Nah, grafiknya itu mudahnya seperti ini. Untuk yang vertikal itu adalah suhunya. Kemudian yang horizontal itu adalah kalornya istilahnya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, ini adalah titik 0 derajat. Kemudian yang atas itu adalah titik 100 derajat Celcius.
Berarti tadi es mula-mula itu bersuhu 0 derajat, kemudian dia dipanaskan, dia kan berubah wujud. Kalau berubah wujud itu panahnya mendatar atau horizontal dari A prosesnya menuju ke B. Jadi di sini nanti ada proses AB. Ini adalah perubahan wujud. Ketika terjadi perubahan wujud dari es menjadi air atau melebur, maka suhunya tetap, jadi tetap di titik 0 derajat. Kemudian kalau dia sudah semuanya berubah menjadi air, baru dia akan naik suhunya dari 0 sampai 20 derajat Celcius. Panahnya yang naik ini, miring naik, itu berarti itu panah pada proses perubahan suhu. Nah, pada proses BC itu terjadi perubahan suhu. Nah, kalau kita lihat proses AB dan BC itu kalor yang digunakan itu beda cara mencarinya. Kalor AB itu dipengaruhi oleh kalor laten tadi. Kalau BC itu adalah dipengaruhi oleh perubahan suhu. Jadi kalau AB, Hi AB itu adalah M dikalikan L. Kenapa kok yang L bukan U? Karena di sini prosesnya melebur, berarti pakai L atau kalor lebur. Sedangkan BC itu terjadi kenaikan suhu, berarti Hi BC itu adalah MC delta T. Jadi ada delta T, berarti itu proses kenaikan suhu. Nah, terus kemudian bagaimana kita cari masing-masing, nanti dijumlahkan pada kalor totalnya ini. Jadi Hi M kali L, yang pertama AB, tinggal masukkan masanya 1 kilo, L nya ini kalor lebur, ini kalor lebur es 336.000, ketemunya ini. Pada proses BC berarti MC delta T, M nya 1. Nah, C nya apa? Hati-hati, dia mula-mula dia dalam bentuk S, tetapi pada proses BC dia sudah berubah menjadi air, berarti C nya itu adalah C nya air. Di sini kan ada dua yang diketahui, ada S, ada air kalor jenisnya. Nah, berarti karena BC dia sudah berubah menjadi air, maka C nya ya C air, berarti kalor jenis air 4200. Kemudian delta T dari 0 sampai 20, berarti kenaikan suhunya ya 20 dikurangi 0, berarti delta T nya 20, ketemu 84.000 Joule. Maka kalor totalnya tinggal nambah dari AB ditambah IBC. Nah, kita total ketemu 420.000 Joule. Sudah mudah kan? Jadi lebih gampang gambarkan dulu grafiknya. Jadi kalau dia mendatar panahnya, dia mengalami perubahan wujud. Kalau dia naik seperti ini, maka itu terjadi perubahan suhu. Nah, sudah. Kemudian yang selanjutnya ada azaz Black. Azaz Black itu dikemukakan oleh seorang bernama Joseph Black. Nah, apa inti dari azaz Black ini? Yaitu ketika dua buah benda atau lebih itu dicampur menjadi satu, maka benda yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor dan benda yang bersuhu rendah akan menyerap kalor, sehingga terjadi suhu kesetimbangan. Nah, pada benda yang akhir, besar kalor yang dilepas oleh benda bersuhu tinggi itu sama dengan besar kalor yang diserap oleh benda bersuhu rendah. Contohnya ini ada air panas. Air panas kan suhunya tinggi, berarti ini nanti dia akan melepas kalor. Kemudian ini air dingin, berarti suhunya rendah, maka dia nanti akan menyerap kalor ketika dua buah air ini dicampur menjadi satu, jadi menjadi air hangat. Jadi yang panas itu melepas kalor, yang dingin menyerap kalor, sehingga menjadi air hangat, tercapai suhu kesetimbangan. Nah, jadi persamaannya Hi yang dilepas, kalor yang diserap itu besarnya sama dengan Hi terima atau kalor yang diterima oleh benda bersuhu rendah. Contoh soalnya bagaimana? Nah, di sini saya berikan contoh soal. Ada es bermassa 0,1 kg dan mempunyai suhu 0 derajat Celcius, dimasukkan ke dalam air bermassa 0,2 kg dan bersuhu 70 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per derajat Celcius. Ini maaf ya, Joule per kilogram, ini salah, ini Joule per kilogram. Hitung suhu campuran ketika terjadi kesetimbangan termal. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa Hi yang dilepas sama dengan Hi yang diserap. Yang bersuhu tinggi itu kan air, sedangkan yang bersuhu rendah itu adalah es, berarti Hi air sama dengan Hi es. Ketika air dicampur dengan es,
maka di sini yang air itu dia suhunya akan turun. Nah, sehingga di sini terjadi penurunan suhu atau perubahan suhu, berarti kita pakai Mc delta T, punyanya air. Sedangkan es kalau dicampur dengan air bersuhu 70, dia akan mengalami dua proses, yaitu yang pertama itu adalah melebur dulu es menjadi air, dan yang kedua air tadi yang sudah semuanya menjadi air itu akan naik suhunya. Berarti ada dua buah proses, yaitu Ms dikalikan L ditambah Ms dikalikan C air karena dia sudah berubah menjadi air, dikalikan delta T air. Nah, kalau kita masukkan M airnya itu 0,2, C airnya 4200, delta T air itu dari 70 dikurangi TC. TC itu suhu kesetimbangan atau suhu campuran TC, sama dengan MS-nya 0,1, L-nya 336.000 ditambah MS-nya 0,1, C-nya C air 4.200, delta T air yang S itu adalah TC min 0. Sehingga di sini itu tinggal masukkan angkanya, dihitung, kemudian akan ketemu TC-nya ini 25.200 dibagi 1.260 akan ketemu suhu kesetimbangan atau suhu campurannya itu adalah 20 derajat Celcius. Sudah, nanti silahkan kalian bisa mempelajari sendiri, saya tidak akan menjelaskan secara rinci hitungan saya. Silahkan kalian bisa menulis ulang agar mudah, oh kok ketemu ini bagaimana, silahkan ditulis ulang di buku catatannya. Kemudian yang terakhir itu adalah perpindahan kalor. Untuk perpindahan kalor saya hanya menyebutkan apa itu dan juga contohnya saja. Untuk perhitungannya tidak usah saya sampaikan, silahkan bisa kalian pelajari sendiri dari berbagai sumber. Nah, perpindahan kalor seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalor itu bisa berpindah dari benda atau juga tempat, dari yang suhunya tinggi menuju yang suhunya rendah. Ada 3 jenis perpindahan kalor, yaitu yang pertama itu ada konduksi, yang kedua ini ada konveksi ya, konveksi. Nah, dan yang ketiga itu ada radiasi. Nah, apa itu? Yang pertama, kita baca dulu konduksi. Adalah perpindahan kalor yang tidak disertai perpindahan partikel zat penghantar atau zat perantara. Contohnya ketika kita menggoreng makanan, meskipun bagian sotil besi yang bersentuhan dengan minyak hanya salah satu ujung, kita bisa merasakan panas pada ujung sotil yang lain. Jadi pada sotil itu bisa menghantarkan panas ketika salah satu ujungnya itu dipanaskan pada minyak, maka ujung yang lain itu kita bisa merasakan panas. Jadi panas itu akan berpindah dari ujung satu ke ujung yang lain, tetapi zat penghantar pada sotilnya itu dia tidak berpindah. Jadi sotilnya itu tidak bergerak, partikel sotilnya itu tetap tidak berpindah. Itu namanya adalah konduksi. Kemudian yang selanjutnya ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disebabkan perpindahan partikel zat penghantar. Contoh ketika merebus air, jika air mendidih maka gelombang air akan berputar dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Jadi kalau konveksi itu perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel zat penghantar atau zat perantara. Jadi kalau kalian misalkan merebus air, itu kan yang dipanaskan bagian bawah dari panci. Nah, kalau sudah mendidih itu kan ada gelembung-gelembung partikel air. Nah, itu akan berpindah yang bawah ke atas, kemudian atas ke bawah. Nah, kalor itu kan berpindah dari bawah yang panas menuju ke bagian atas yang lebih dingin. Tetapi di sini partikel airnya itu juga ikut berpindah, terbukti dengan adanya perpindahan gelembung air tadi. Itu namanya konveksi. Peristiwa yang lain itu adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Itu adalah contoh peristiwa konveksi. Kemudian yang terakhir ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik, yaitu tanpa melalui zat perantara.
perantara. Jadi kalor atau panas itu bisa berpindah meskipun dia melewati ruang hampa atau tanpa zat perantara. Contohnya peristiwa api unggun, dan juga contohnya adalah matahari bisa sampai ke bumi itu kan melewati ruang hampa. Itu ada namanya radiasi. Atau mungkin secara lengkapnya contoh perpindahan kalor dalam sebuah gambar itu ketika di sini ada air yang direbus dalam sebuah teko atau ceret istilahnya, itu ada 3 perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi ini. Nah, pada bagian teko ini kan apa ya istilahnya, bisa panas pada teko ini, tetapi partikelnya teko itu tidak ikut berpindah. Nah, itu konduksi. Kemudian konveksi ini air atau mungkin juga udara, dia gelembung-gelembungnya itu keluar dari teko. Nah, itu adalah konveksi, perpindahan panas disertai perpindahan partikel zat perantaranya. Kemudian radiasi, kalau kita mendekatkan atau meletakkan tangan di dekat api ini, maka tangan kita itu akan merasakan panas meskipun kita tidak secara langsung memegang benda yang panas itu. Tapi di sini kita merasakan panasnya, itu namanya adalah radiasi. Jadi itu contoh perpindahan kalor. Sudah? Nah, jadi itu materi untuk kalor dan juga melengkapi materi suhu dan pemuaian di pertemuan sebelumnya. Nah, silahkan bisa kalian pelajari kembali, kemudian kalian gabung menjadi satu. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.